Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah ini yang sungguh sangat menyentuh hati nurani kita. Seorang tokoh besar yang memproklamasikan negara Islam Indonesia bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang pada saat itu dia harus menerima nasib tatkala persidangan pertama tanggal 14 Agustus 1962 itulah hari yang membuat Kartosuwiryo tubuhnya sempat gemetar ketika vonis dibacakan oleh hakim. Betapa tidak, tuduhan yang disampaikan oleh jaksa adalah tuduhan bahwa selama pemberontakan DITI di Jawa Barat, jaksa menyebutkan pada periode 1953 sampai 1060 saja ada 22.895 orang yang tewas, serta 115.822 rumah yang musnah, dan negara dirugikan hampir 650 juta. Tidak begitu dijelaskan bagaimana angka-angka itu diperoleh oleh jaksa. Namun, dalam risalah persidangan dinyatakan bahwa Kartosuwiryo mengganggu upaya pemerintah Orde Lama mencapai program pemenuhan sandang pangan, penjagaan keamanan, dan operasi perebutan Irian Jaya. Tak tercatat ada saksi meringankan dalam persidangan itu. Namun ketika diminta membela diri, Kartosuwiryo dilaporkan menyangkal semua tuduhan bahwa ia melawan NKRI dan merencanakan pembunuhan Soekarno. Dia hanya menerima tuduhan pertama menyerang pemerintah yang sah. Pembelaan dan penyangkalan Kartosuwiryo diabaikan majelis hakim. Dalam sidang tertutup didampingi tim pembela yang tidak dia pilih sendiri, Kartosuwiryo memang terpojok. Alat bukti dan keterangan saksi cukup untuk mengabaikan penyangkalan terdakwa, kata Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel Soekarno. Saking tertutupnya berita persidangan Kartosuwiryo sama sekali tidak ada di halaman-halaman koran. Baru kemudian pada hari Sabtu 19 Agustus 1962, 2 hari setelah vonis dibacakan, Harian Pikiran Rakyat menulis kabar soal hukuman mati untuk Kartosuwiryo. Diletakkan di bagian bawah halaman pertama, koran yang terbit di Bandung, Jawa Barat itu memasang foto kecil Kartosuwiryo dengan rambut awut-awutan. Keterangan foto pun tertulis Pemdam alias penerangan Kodam 6 Siliwangi, yang menandakan bahwa sumber informasi utama berita itu hanya berasal dari tentara. Dalam berita itu Kartosuwiryo dilaporkan menghadapi sidang pembacaan vonis dengan tenang. Dengan kemeja putih lengan panjang,
celana biru dan sepatu hitam, dia tampak klinis. Rambutnya yang panjang saat ditangkap sudah dipotong, tulis pikiran rakyat. Sejumlah pejabat tinggi pun hadir dalam persidangan tersebut. Ada Menteri Kehakiman Saharjo, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, ada Ketua Mahkamah Agung Wirjono Projodikoro dan Jaksa Agung Kadarusman. Setelah palu hakim diketuk, barulah Kartosuwiryo bereaksi. Wajahnya terlihat pucat dan tangannya tampak gemetar. Dua polisi militer sampai harus memapahnya keluar sidang, tulis pikiran rakyat. Sementara pengacaranya Wibowo sempat berujar akan meminta gerasi sebelum sidang kilat itu ditutup. Tapi Sarjono punya cerita lain soal akhir sidang ayahnya. Menurut dia, Kartosuwiryo sempat ditanya apa wasiat atau permintaannya yang terakhir. Dia meminta bertemu dengan perwira terdekatnya, namun ditolak hakim, katanya. Lalu Kartosuwiryo pun mencoba meminta jenazahnya nanti dikuburkan di makam keluarganya di Malangbong, Garut. Ini pun ditolak oleh majelis hakim. Akhirnya terakhir, Bapak cuma minta bertemu keluarganya, ujar Sarjono. Ini pun tidak dikabulkan. Sungguh, perjalanan Kartosuwiryo membuat hati kita terenyuh. Terlebih ketika tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dieksekusi di depan regu tembak setelah permohonan ampunannya ditolak. Dia ditembak bersama 5 anak buah yang dituduh terlibat percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Dalam tulisannya oleh Cindy Adam, dia sempat mengungkapkan saat-saat akan menandatangani eksekusi hukuman mati kepada sahabatnya itu. Soekarno sempat berkata, menandatangani hukuman mati tidaklah memberikan kesenangan kepadaku. Benar-benar sebenarnya tanganku bergetar. Ambillah contoh ketika Kartosuwiryo di tahun 1918, kata Soekarno, dia adalah kawan baikku, dia adalah sahabatku, dia bersama-sama di Bandung, bahkan kami pernah tinggal bersama, makan bersama, dan punya mimpi bersama tentang negeri ini. Itu yang dikatakan Soekarno. Namun Soekarno harus mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus bertindak tanpa memikirkan betapapun getir jalan yang ditempuh. Dan pemirsa, tercatat ketika selesai eksekusi mati adalah Bung Karno
yang tak kuat menahan air mata, bahkan sampai bercucuran ketika mengingat Kartosuwiryo yang bagaimanapun juga dia adalah aset bangsa. Apalagi saat itu Kartosuwiryo usianya 55 tahun. Namun dia telah menjadi pemimpin sebuah organisasi Islam yang sangat besar pengaruhnya di negeri ini. Itulah kisah tentang Kartosuwiryo. Semoga bermanfaat.